Pemirsa, fenomena kota kosong masih mewarnai Pilkada Serentak 2024. Kabarnya ada 48 calon tunggal dari kabupaten, kota, dan juga provinsi. Satu provinsi dari Papua Barat. Dan KPU sendiri juga akhirnya memberikan tenggat waktu sampai dengan 4 September 2024 untuk wilayah yang hanya memiliki calon tunggal untuk ramai-ramai mendaftarkan calon lainnya begitu ya. Jadi tidak ada lagi fenomena kota kosong. Sebenarnya apa yang mendasari, lantas apa yang bisa dilakukan masyarakat melihat ternyata masih cukup banyak daerah yang melawan kota kosong. Kita hadirkan dulu informasinya berikut ini. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas suara calon kepala daerah membuat perubahan peta politik di sejumlah daerah. Partai politik yang tadinya tidak punya cukup suara kini dapat menyalonkan jagoannya sendiri jika memenuhi ambang batas suara 6,5 hingga 10%. Namun calon tunggal yang berpotensi melawan kotak kosong jumlahnya juga meningkat. Komisi Pemilihan Umum menyatakan terdapat 43 daerah yang hanya memiliki satu pasangan bakal calon kepala daerah. 43 wilayah tersebut terdiri dari satu provinsi, 37 kabupaten, dan 5 kota. Jumlah 43 bakal paslon tunggal ini meningkat dibandingkan jumlah calon tunggal pada pilkada terakhir pada 2020, yakni 25 calon tunggal. Namun secara persentase, angkanya menurun. Partai politik masih dapat bergeser koalisi dan menggeser dukungannya ke bakal paslon lain sepanjang memenuhi ambang batas atau threshold pencalonan wilayah masing-masing, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Lantas apa penyebab fenomena kotak kosong di Pilkada 2024? Tim TV One mengabarkan. Ya, langsung saja lah kita bahas hal ini yang sudah hadir saat ini sejumlah narasumber kami di studio. Sudah ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat pagi, Bang. Pagi. Bang Ege. Aduh, kalau hari Minggu gitu stylenya, sporty. Hari Minggu ngitung-ngitung kota kosongnya berapa nih sekarang nih? Apa udah berkurang atau belum gitu ya, Bang ya? Udah baca catatan juga soalnya. Juga ada Bang Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Pagi. Assalamualaikum, Bang. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Nah, kita bahas nih bagaimana di kota kosong di sejumlah daerah. Termasuk juga sudah hadir Komisioner KPU RI ada Bang Idam Holik. Selamat pagi, Bang Idam. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, ini Kang Idam kita tunggu ya di studio ya. Oh, sedang on the way. Masih on the way. Sedang on the way ke sini. Oke, baik. Iya, Kang Idam. Jadi sebenarnya untuk saat ini total ada berapa sih jumlah kemungkinan kota kosong di sejumlah daerah, termasuk provinsi, kabupaten dan juga kota? Satu provinsi dan 42 kabupaten kota yang tersebar di 22 provinsi. Jadi totalnya 43 wilayah yang dimana sampai dengan batas akhir masa pendaftaran kemarin 29 Agustus 2024 jam 23:59 itu hanya ada satu pasangan calon. Dan berdasarkan pada perintah Undang-Undang Pilkada, apabila sampai dengan batas akhir penyelenggaraan penerimaan pendaftaran pasangan calon hanya satu calon, maka diperpanjang. Dan kini teman-teman kami di daerah, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, itu sedang melakukan sosialisasi perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon yang nanti kami akan buka selama 3 hari. Rata-rata akan dibuka pada tanggal 2, 3, dan 4 September 2024. Selama 3 hari akan dibuka perpanjangan masa pendaftaran. Mudah-mudahan ada calon baru yang didaftarkan karena memang desain Undang-Undang Pilkada itu menginginkan Pilkada itu calonnya lebih dari satu. Tetapi jika sampai batas akhir pendaftaran ternyata tetap satu pasangan calon, maka nanti akan ada calon tunggal. Ya, dan dahulu ada putusan MK nomor 100/PU strip 13 Romawi /2015 itu diperbolehkan calon tunggal kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Pilkada pasal 54C dan 54D. Seingat saya dahulu ini yang melakukan judicial review itu Mas Effendi Ghazali ini. Waktu itu ya di 2015 dan hari ini beliau sudah bersama kita. Bersama Bang Ray, ini luar biasa diskusi kita pagi ini lengkap. Itulah kenapa saya tertarik untuk datang ke studio.
Baik. Kita tunggu Kami ya. tunggu kalau gitu, Bang. Nah, tadi udah disinggung-singgung nih Bang Ege, sebenarnya fenomena apa yang terjadi? Karena melihat di tahun ini cukup banyak begitu ya di pilkada serentak, bahkan satu provinsi ada Papua Barat, kemudian kebanyakan petahana Bang. Iya. Bahkan ada yang menyabut semua partai politik di wilayahnya. Terlebih lagi kan dengan hasil kemarin keputusan MK ya, undang-undang pilkada. Kenapa kita kemudian bicara ini peradaban politik, kalau ada Ray Rangkuti selalu demikian, walaupun hari Minggu ya, supaya tidak berat begini. Ini buah si malakama. Kenapa? Kalau saya tidak maju pada tahun 2015 dulu, maka pilkada itu akan ditunda ke selanjutnya jika ada calon yang terlalu Kota kuat. kosong. Oke. Jadi hati-hati nih, pelan-pelan. Dulu ada calon terlalu kuat misalnya. Misalnya Bu Risma di Surabaya. Dia calon yang begitu kuat, maka partai politik lain tidak mencalonkan. Sehingga akibatnya dia tidak punya lawan, lalu pilkada itu ditunda. Dulu pilkadanya nggak seperti sekarang. Jadi misalnya 2015, itu tidak ada lawan, maka dia tidak bisa maju untuk pilkada ditunda ke 2017. Dulu begitu tuh. Ya. 2017 nanti nggak ada lagi. Partai politik tidak mengajukan lawan lagi, dia ditunda lagi ke 2018. Oke. Jadi ini si malakama, Kak. Dan bahkan waktu itu saya diskusi juga dengan Ray dan lain-lain, kita sampai marah betul karena gini. Mula-mula nggak diajukan partai politik sebagai lawan. Kemudian ada yang maju daftar. Sudah daftar nih, calon Terus? wali kotanya sudah tanda tangan. Calon wakil wali kotanya minta izin permisi ke toilet. Sesudah dari toilet dia kabur. mundur. Enggak, kabur beneran. Lalu ditanya, kenapa Anda kabur? Dia bilang, saya lupa minta izin sama ibu saya katanya. Jadi begitu rupa. Nah, pada bagian lain, kemudian terjadi fenomena ini pelan-pelan menjadi banyak. Jadi kalau datanya itu, di 2015 itu, jadi angkanya itu naik 3, kemudian menjadi 9 di 2017, 2018 16, dan di 2020 25. Nah sekarang di 2024 menjadi 43. Bahkan hampir 2 kali lipat. Kenapa itu bisa terjadi ya? Jadi kalau dulu sama aja. Kalau itu tidak dilakukan, pilkadanya ditunda Mundur, terus. ya. Nah, yang sekarang yang dilakukan sebaliknya. Tapi jangan lupa ya, tahapan kenapa orang bisa memiliki kota kosong itu macam-macam. Nggak daftar pertama. Ya. Lalu sesudah itu dari daftar sampai kampanye itu berhalangan tetap, gugur dan lain sebagainya. Dari kampanye sampai kemudian penetapan pemilihan suara itu juga berhalangan tetap. Itu semua pada tahap itu bisa semua gugur dan menghasilkan di tahap kota kosong. awal aja Ini kan konteksnya pendaftaran. Nah, kalau yang terjadi kemudian ini jelas sekali bahwa ada dibalik nih sekarang. Kalau dulu ingin membebaskan, sekarang justru ingin menjajah. Kalau ada calon yang begitu kuat, mereka itu membeli semua suara sedemikian rupa supaya calon ini akhirnya nggak bisa dapat tiket. Iya. Nah, yang jadi persoalan kemudian dengan apa yang dilakukan oleh KPU ini, saya rasa nanti saatnya kita ke MK. Ini yang ditambah 3 hari ini, kok cuma buat partai politik? Kenapa nggak 3 hari juga ditambah buat Nah, mungkin nanti kita tanyakan ke KPU mungkin ya. Iya kan? Enggak, bukan. Iya, artinya kalau PKPU-nya berani atau KPU-nya berani, adil kan? Misalnya nih, di satu tempat, katakanlah di mana yang ada kota kosong, kemudian yang dibuka itu bukan cuma buat pasangan partai politik. Tapi independen juga. Independen juga bisa. Susah sekali, Pak. Nanti untuk memverifikasinya, masukin nik aja. Karena kan khawatirnya justru kemudian kalau kemudian dibukanya hanya untuk partai politik, sedangkan partai politik pasti berhitung dong ya kemungkinan untung dan juga ruginya. Memang niatnya kota kosong. Ini kalau keputusan MK kemarin tidak keluar ya yang terbaru ini, wih jumlah kota kosong lebih banyak lagi. Ya. Itu dia Bang, artinya 100 lebih loh ya diperkirakan. Hampir. Dan hati-hati, ini saya mau agak cepat mengatakan, jangan kita bilang bahwa ini seakan-akan hanya partai politik tertentu yang melawan kota kosong. Ya. Partai politik rata-rata juga ikut terlibat di beberapa kota kosong yang datanya kita punya sampai 43 ini. Nah, misalnya kita bilang, yang satu jadi ada upaya memang untuk kota kosong. Yang satu berteriak, kami melawan kota kosong. Enggak, di beberapa pilkada
Dia ikutan ini. Oke, coba ke Bang Rey. Bang Rey, kalau mencermati cukup banyak 43. Begitu kalau kita melihat ada Kabupaten Ngawi, Banyumas, Kota Surabaya, Trenggalek dan lain sebagainya. Kota Tarakan, mencermati kota penting loh. masing-masing daerah. Sebenarnya apakah memang karena waktunya yang terlalu mepet sehingga tidak ada tokoh-tokoh yang dapat dicalonkan, atau memang partai politik cenderung untuk bersama-sama ini? Kota Samarinda. Kota Samarinda. Kota kosong ini kan dua faktor sebenarnya kan. Faktor pertama alami, yang kedua rekayasa. Yang alami tadi udah disebutkan oleh Bung Effendi Ghazali kan. Memang tokoh itu hampir udah nggak bisa dikejar. Daripada buang-buang dana macam-macam, jadi orang merapat ke situ aja semua. Itu alami. Seperti misalnya dialami oleh Ibu Risma dulu di Surabaya. Itu udah terlalu kuat tuh gitu. Akhirnya orang lebih banyak ke sana meskipun tetap ada saingannya Ibu Risma ya. Ini Surabaya juga seperti itu ya kabarnya ya? 18 partai politik yang... Iya, tapi saya belum lihat apakah karena faktornya memang terlalu kuat atau tidak, nggak tahu saya gitu. Tapi ada yang by rekayasa. Oh iya, Kota Surabaya. By rekayasa itu artinya memang itu bagian dari strategi pemenangan. Jadi salah satu cara untuk memenangkan kandidat ini adalah borong semua partai politiknya gitu. Nah kalau dilihat di fenomena 2024 ini, yang kedua ini menurut saya yang paling menonjol ketimbang by alami gitu ya. Yaitu ini bagian dari pemenangan dengan cara memborong banyak partai politik sehingga ia berhadapan-hadapan dengan kota kosong itu. Nah dari mana kita mengambil kesimpulan itu? Kan peristiwa Jakarta hampir kejadian hampir kejadian. Karena yang didorong itu jelas-jelas elektabilitasnya di bawah dari kandidat yang lain. Tapi mengapa partai politik kok berbondong-bondong datang ke situ? Tapi kan ada independen juga. Enggak, ini kan hampir kejadian, jadi enggak kejadian. Yang saya mau kita harus bicara khusus juga soal independen. Iya makanya, yang saya mau katakan itu adalah mudah melacak apakah itu rekayasa atau tidak. Salah satunya adalah dari kandidat yang sebetulnya nggak punya suara, tapi partai berbondong-bondong ke sana. Nah, Banten, contoh yang lain misalnya, hampir juga, ya kan, banyak partai politik berbondong-bondong ke sana, sementara elektabilitasnya bahkan di bawah 5%. Saat itu ya, saat itu ya, kita nggak tahu kalau sekarang saat itu gitu. Nah, dengan ini semua sebetulnya indikasi-indikasi yang menunjukkan ada pola, cara untuk memenangkan kandidat itu dengan memilih partai politik. Dan ini menurut saya yang paling umum sekarang terjadi, yaitu memborong semua partai politik, lalu menyisakan kotak kosong di sampingnya gitu ya, sehingga dengan begitu kemenangan ya istilahnya tinggal tutup mata. Sebab dari 25 daerah yang disebutkan tadi oleh Bung Effendi yang terakhir, bahkan dari keseluruhan pilkada yang melawan kotak kosong dari awal, tingkat kemenangannya itu hampir mencapai 92,8%. Artinya yang gagal itu cuman 1,8%. Itu yang terjadi di Makassar. Jadi hampir semua menang. Meskipun sudah dinaikkan loh persyaratan pemenangan. Persyaratan pemenangannya kan 50+1% kan. Tapi rata-rata di daerah di mana pasangannya tunggal alias lawan kotak kosong, kemenangannya umumnya di atas 60%. Itu dia. Ini hebat gitu. Nah, persoalan kita, kenapa orang berani untuk investasi memborong partai politik, ya kan? Pertama karena tingkat kemenangannya udah pasti. Yang kedua, menurut mereka biayanya jauh lebih murah dibanding harus dengan membeli suara orang nantinya ya, masyarakat. Ya. Nah dalam konteks inilah menurut saya peran Bawaslu amat sangat penting untuk memastikan bahwa pengumpulan partai politik di dalam satu pasangan itu dilakukan secara alami, bukan berdasarkan. Tapi sulit sekali dong itu Bang harusnya. Mestinya mudah. Itu asal mau Bawaslu untuk melakukannya. Karena pertanyaan logika sederhana saja. Bagaimana partai politik berbondong-bondong ke orang yang elektabilitasnya nomor 3, nomor 4. Nah ini dia menarik untuk dibahas. Tapi usai jeda boleh ya Bang, kita bahas lagi bareng-bareng ya pemirsa. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sembari nanti menunggu Bang Idam. Pak Idam. Ya, kita kembali pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi dan sudah hadir ada tambahan personil baru. Bang Idam terima kasih banyak sudah hadir. Komisioner KPU kita hadirkan langsung untuk diskusinya biar lebih enak lagi Bang. Dengan pertanyaan tadi bikin PKPU kok cuma buat partai politik. Nah, itu dia. Nggak ada independennya. Dibuka aja calon perorangan. Itu dia Bang, pertanyaan tadi Bang, kalau kemudian ditambah tuh ya PKPU kan ada batas waktu tambahan kalau kemudian memang hanya ada satu calon tunggal yang mendaftar gitu kan. Tapi ini ditambah 3 hari. Kami sudah ekstensi 3 hari. Hanya untuk partai politik kan tapi kan? Ya, untuk calon perseorangan juga ada. Jadi di pasal 135 huruf C, apabila di masa pendaftaran tanggal 27 sampai 29 kemarin calon perseorangan yang telah dinyatakan
memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran belum daftar, dan kebetulan di daerah tersebut baru satu pasangan calon yang telah mendaftar, maka di masa perpanjangan calon perseorangan tersebut boleh daftar. Bisa mendaftar? Ya, bisa mendaftar asal telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran. Nah, di situ persoalannya. Tapi wilayahnya juga harus calon tunggal, nggak mungkin kalau misalnya calonnya sudah lebih dari satu, nggak bisa ya? Dan artinya dia sudah lebih dulu mendaftar dan sudah dianggap layak gitu. Telah menyerahkan dukungan. Tapi belum mendaftar. Belum mendaftar. Jadi ada kasusnya begini, dia udah diverifikasi macam-macam, tapi telat daftar. Iya, betul. Atau dia udah diverifikasi mendaftar, tapi ini mungkin dinyatakan tidak lolos. Vermin, Verfak itu ya, administrasi dan faktual. Jadi yang bersangkutan itu dukungannya sudah terverifikasi secara administratif dan faktual. Jadi memang sudah cukup dukungannya? Sudah cukup. Nah, itu lain tuh kan. Sudah cukup. Ya, jadi sudah tidak ada lagi proses verifikasi dan kebetulan faktual. Di tanggal 27 sampai 29 kemarin dia masih ragu untuk mendaftar atau tidak. Untuk mendaftar. Artinya kan atau syarat pendaftarannya belum lengkap. Ya, maka kita berikan kesempatan untuk daftar di masa perpanjangan. Karena kan proses verifikasi faktual ini yang biasanya agak lama begitu ya. Artinya bukan memunculkan orang baru. Harusnya dengan IT itu cepat harusnya. Nik kan main Nik kan sekarang Nik sudah langsung bisa pajak, bisa apa segala macam. Ya kan? Masukin aja Niknya. Wah, ganda nih gitu. Kalau itu kan administratif. Iya, yang faktualnya Mas susah. Iya. Harus nemuin orang. Satu persatu cek ya. Yang faktual itu kan harus nemuin orang satu persatu. Kan passing dia metodenya. Dan ditambah lagi dengan jumlahnya yang memang udah terlalu tinggi lah. Itu dia. Kan menariknya sebenarnya. Yakin ya bahwa jumlahnya terlalu tinggi ya? Ya. Perorangan itu maksudnya. Ya sebenarnya dia proporsinya sama dengan partai politik sekarang. Itu ya, ambang batas suara sah itu. Iya. Sama sebenarnya dengan lahirnya putusan MK kemarin itu. Oke, iya. Bang Ray, sebenarnya kan yang menarik adalah ini kan padahal sudah ada putusan MK, jumlahnya masih begitu banyak, ada 43 kota kosong, 43 di daerah begitu yang kemudian terjadi kota kosong. Apa sebenarnya yang terjadi sih ini sebenarnya, Bang? Pertama ini harus diakui penurunan yang cukup drastis. Karena saat itu sebelum ada putusan MK kita udah membayangkan jumlahnya mungkin di atas 100. 20-an. Dan fenomena keduanya akan marak juga di provinsi. Kenyataannya kan sekarang 40-an ya. Lalu di provinsi cuma 1. Nah, itu artinya berkah dari putusan MK itu cukup banyak menolong kualitas pelaksanaan pilkada kita gitu ya. Nah, yang kedua, mungkin putusan MK ini terlalu mepet dengan jadwal pendaftaran. Sehingga beberapa pihak tidak siap untuk konsolidasi dan lain-lain ya. Kecuali misalnya seperti PDI Perjuangan, ya tentu dia bisa siap kan. PKB beberapa tempat akhirnya muparokoh sendiri gitu ya. Dia bisa siap gitu. Tapi partai-partai misalnya yang non-parlemen, agak kesulitan melakukan konsolidasi dengan waktu yang sangat mepet ini gitu ya, sehingga akhirnya kemudian tidak terlalu banyak membantu untuk bisa ya menghilangkan kota kosong ini seminimal mungkin gitu. Nah, yang ketiga boleh jadi udah terlanjur komitmen ya kan dengan pihak udah terlanjur panjar maksudnya. enggak harus agak jelas nih. Ini Bang Effendi dia bilang ya. Iya, komitmen ini kan panjar. Harus ada panjar. Udah terlanjur panjar gitu. Panjar itu harus dihubungkan dengan pernyataan saya yang sebelumnya. Yaitu ini Bawaslu di mana gitu. Tapi sayangnya nggak ada Bawaslu pagi hari ini ya, hanya ada KPU. Iya, ada pasal pidana. Itu betul. Pasal pidana. Ada pasal pidana siapapun yang melakukan politik kandidasi buying. Nah, itu bisa terkena pasal pidana. Ini keren nih, ideal betul. Tapi kenyataannya eksekusinya itu dia Bang. Bang Ege, mungkin nggak kalau dari prediksi Bang Ege ini melihat sampai 2-4 September masih dikasih waktu oleh KPU, tapi 43 ini agak sulit nggak kalau menurut Bang Ege? Kalau melihat masing-masing seperti tadi Surabaya, lalu kota-kota besar semua diambil. Ada 3 tadi kan alasannya kan, waktunya mepet. Terus kemudian sebetulnya tetap ada kebebasan bagi partai-partai politik. Maksud saya begini, kalau berdasarkan ilmu ya sebagai akademisi, harusnya tidak ada pilkada threshold. Seluruh partai politik bisa mengajukan. Dan itu pun bisa terjadi kota kosong. Ya kan? Harus ada pengandaian bahwa kalau semuanya mengatakan, enggak, kami kayak ini. Karena dengan mulianya ini calon paling baik misalnya. Kota kosong juga loh. Jangan nanti semua ilmu pun mengatakan bisa kota kosong. Tapi saya yakin yang ketiga yang lebih berat. Apa itu? Panjar. Sudah terlanjur panjar kok. Jadi memang bagaimana caranya nih? Enggak, kita tertawa ya karena kita tidak ingin menyatakannya kepada publik. Aduh, jelas-jelas kok itu. Nah, komitmen panjar maksudnya. Itu udah jelas-jelas kok. Ya, jadi itu sudah memang terlanjur untuk tidak. Tapi saya mau dengan cepat mengatakan begini. Ini pelan-pelan nih, orang mungkin gitu. Lebih baik kota kosong daripada calon boneka. Karena apa? Ini teori yang penting.
kotak kosong itu masih memungkinkan, walaupun fakta menunjukkan kecil, rakyat masih bisa menang. Dan kita boleh berkampanye untuk kotak kosong. Betul. Boleh? Iya. Boleh. Ada aturannya. Boleh. Kebebasan Boleh. politik. Kita boleh berkampanye buat kotak kosong. Saudara-saudara sekalian, jangan pilih Bapak itu karena ini. Pilihlah kotak kosong. Boleh sekarang, kata mereka. Nah, tapi bukan kami ya. Iya. Artinya masyarakat secara umum Iya, silakan kami. saja. Itu Bapak kampanye apapun Yang nggak membuat boleh. aturannya boleh maksudnya. Tapi maksud saya, Tenang, Bang, tenang, kotak Bang. kosong ini lebih mungkin rakyat menang. Yang lebih bahaya itu adalah Calon boneka menciptakan tadi. calon boneka. Ya. Karena apa? Apapun hasilnya akan 50% plus 1. Betul nggak? Sekali dia majukan 2 calon, Ya. yang satu ini adalah boneka dari yang ini, kita jangan kelihatan kotak kosong. Kita majuin boneka lah gitu. Ya kan? Atau titipan lah. Kan sekarang ada juga tuh. Karena ada Titipan deh gitu. karena ada indikasi Ya. ternyata kalau dibuat kotak kosong orang marah. Orang marah. Maka kita Sudah bikin, negatif ininya kita ya. bikin calon Iya. boneka. Kotak kosong ini sudah negatif. Termasuk dengan titipan. Sekarang lagi terkenal nih. Titipan Bapak ini gitu ya. Belakangan ada nama. Di mana daerah mana sih, Bang? Apa kalau nggak Ada? salah mall atau apa gitu ya, titipan itu lah gitu. Nah, kalau ini terjadi, kita punya masalah. Yaitu rakyat tuh nggak bisa ngomong apa-apa. Misalnya, kita bilang, kita jangan datang. Kita sekarang ada gerakan tuh. Kami Dan tidak ada akan gerakan memilih. itu, gerakan untuk kemudian Kami tidak membuat akan suara tidak memilih. sah gitu. Kita akan tidak memilih di Jakarta. Kita akan buat suara tidak sah. Nggak bisa. Itu membesar suara tidak sah, membesar orang yang tidak datang. Hasilnya tetap 50% plus 1. Karena yang Buat dihitung tetap suara sah. yang menciptakan calon boneka. Ya, mempermudah. Nah itu dia yang menarik ya. Kalau menurut saya begini, jadi Menurut Bang Rey seperti apa? Tahan dulu ya, Bang ya. Kita harus minum teh dulu nih, Bang. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Langsung minum teh dulu boleh Bang. Karena kalau boneka Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kalau tadi kata Bang Ege, sebenarnya juga mungkin masyarakat yang tidak setuju dengan calon tunggal itu bisa mengkampanyekan begitu ya, kotak kosong. Tapi kalau Ada dari seruannya. KPU sendiri kan memang juga sudah ada fasilitasnya untuk memang surat suara itu memang menggambarkan kotak kosong begitu ya. Nah, Surat suara itu nanti didesain kalau memang setelah masa perpanjangan pendaftaran itu Ada tetap lagi nih, satu tidak ada pasangan lagi. calon, itu nanti surat suara itu satu itu berisi Wajah. kolom foto tak bergambar, ya, kolom kotak kosong. foto tak bergambar, dan satu lagi pasangan calon. Ya. kotak kosong. Kalau nanti yang menang yang tidak bergambar ini akan Skemanya apa gimana, prosedurnya? Nah, di Pejabat, situ masalah. penjabat sementara. Nggak, di situ masalahnya sekarang ini dibandingkan yang dulu. Pelan-pelan. Sekarang ini kan ada 2 permasalahan. Yang pertama saya nggak tahu, Rai, entah siapa yang punya ide. Habis pilpres serentak ini dengan Kemudian DPR ini pilkada. langsung pilkada serentak. Iya. Entah siapa dan di mana contohnya di dunia kita juga nggak tahu tuh. Nanti kan terjadi itu tuh, orang memperkuat diri the winner takes all untuk melaksanakan tugas mulia. Apa itu? Ya makan bergizi gratis, IKN dan lain-lain. Ya, tugasnya jadi mulia gitu karena itu harus menang di semua tempat gitu. Tapi yang kedua, dulu itu ya kan 2015 nggak diajukan calon. Sehingga pemilunya harus ditunda ke 2017, ya kan? 2 tahun. 2 tahun kemudian. 2017 ada lagi calon nggak diajukan lagi lawannya Udah ke lagi. 2018. Kalau sekarang begitu kotak kosong menang 5 tahun. Jedanya ya. 2029 kita akan berhadapan dengan PJ. Penjabat Itu dia. Penjabat sementara. Jadi mestinya di kotak kosong itu dipasang wajah PJ mungkin ya. Enggak. Tapi resikonya itu. Iya. Belum pernah terpikir loh. Ya kan? Bahwa penjabat sementara 5 tahun. di 43 ini ya kalau jangan juga dikhawatirkan. Iya. Apakah PJ itu lebih buruk daripada Oke. hasil kotak kosong? Kan Iya. belum tentu. Keren. Tapi kan PJ itu kan artinya penunjukan dong dari pemerintah kan. Iya, tapi maksud saya ini kan seolah-olah kalau dikampanyekan, hati-hati loh. Kalau kita nggak pilih ini PJ loh. Iya. Seolah kalau itu orang berbondong-bondong memilih pejabat pasangan yang ya. cuma tunggal kan. Iya, iya. Padahal dengan dia tunggal saya sebetulnya udah mencurigakan kan. Betul. Dari mana dia bisa dapatkan begitu banyak partai politik? Sementara elektabilitasnya kalau dibandingkan dengan kandidat yang lain nggak terlalu mencolok gitu kan. Nah, maka pertanyaannya adalah lebih baik PJ atau calon boneka seperti yang disebutkan Iya. tadi. Iya, iya. Nah, oleh karena itu menurut saya bukan gitu kampanyenya. Jadi gimana? Ya kalaupun kotak kosong ada dan kotak kosong dimenangkan menerima PJ ya sudah. Itu Jika lebih bagian baik dari begitu dibandingkan dengan calon ini bagian gitu dari kan. kita menghukum partai politik. Iya, iya. Anda udah diberi kewenangan oleh konstitusi untuk mencalonkan orang. Tapi Anda nggak mau mencalonkan sementara
pemilu pilkada itu dibuat dalam rangka kompetisi. Lah ini kompetisinya mana ada? Makanya ini aneh menurut saya ini kan bagian yang nggak terpikirkan atau memang sengaja dipikirkan. Jadi pilkada itu wajib debat. Loh kalau kotak kosong dia debat dengan kotak Sama siapa? kosong. Tapi Mas Idam dari KPU sendiri pertimbangan-pertimbangan dari dua sisi ini sudah dipikirkan belum sih sebenarnya? Ya tentunya kalau kami pertimbangan hukum, Mbak. Ya, oke. Ya kalau selama apa yang disampaikan oleh beliau berdua ini masuk dalam sama dengan pertimbangan hukum di Undang-Undang Pilkada, ya tentunya bisa, kami akan ya. laksanakan seperti itu. Ya misalnya soal debat tuh gimana membuat debat dengan satu pasangan? Ya nanti Tapi kan panelis akan pernah. mendalami pertanyaan-pertanyaan kritis. Iya, itu bukan debat namanya, udah diskusi itu namanya. Ya kan? Enggak, dia debat Karena dia mereka- debat dengan panelis jadinya ya kan? Bukan, debat nggak boleh, panelis nggak boleh mendebat orang. Iya dong. Enggak, Dia hanya mancing mengajukan pertanyaan. pertanyaan kritis Lah saja. iya makanya, itu bukan debat namanya. Seru Kan juga kalau dikasih setiap kotak pilihan- kosong tuh. Iya. Wawancara khusus itu. Setiap pilihan kata itu kan mempunyai tipologinya sendiri. Iya. Kalau Anda diskusi begini. Tapi kalau itu Anda seminar konsekuensi begini. dari adanya satu calon Kalau tunggal, Anda Bang. dialog begini. Tapi kalau Anda pakai kata debat, minimal ada dua yang berbeda. Sementara panelis itu sifatnya adalah fasilitator sebetulnya. Kan biarkan saja mereka yang bertengkar, saling memuji gitu Ya, loh. kalau Gimana mau- tuh, Bang Idam? Kalau mau lucu, ya panelis nanya juga ke kotak kosong. Hai kotak kosong. Seru juga kan ya? Biar Ya, supaya untuk debat tentunya kami kan harus memenuhi prinsip pemenuhan informasi publik berkaitan dengan visi misi program dan profil Walaupun calon. rasanya jadi nggak kayak debat gitu. Ya memang tidak semenarik seperti debat head to head ya. Tapi tentunya nanti panelis ini akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sekiranya merepresentasi opini publik di wilayah tersebut sehingga pasangan calon tunggal ini bisa menyampaikan pandangan politiknya ataupun rencana pembangunan yang ditawarkannya seperti itu. Oke, Tapi kan panelis tetap nggak bisa katakan bohong loh. nggak bisa. Iya. Kan nggak boleh panelis Iya. begitu, Bang. Panelis boleh itu kan menyanggah ya, nggak iya. boleh mengatakan bohong loh. Iya, iya, iya. Kalau teman debat lo bohong loh, ya kan? Bahkan kalau penting kamu tanggal sekian ini loh. Nggak ada Itulah ini, nggak ada. resikonya calon tunggal, Itu Bang. debat namanya. Itu resikonya gitu loh, calon kira-kira. tunggal, sudah tidak bisa lagi. Tapi jalan keluarnya juga susah. Karena seperti saya katakan, tadi kita anggap nggak ada threshold. Semua partai bisa mengajukan. Kalau dia berkelompok dan calon perorangan nggak ada, tetap kotak kosong. Jadi kan ada 3 jalan keluar. Yang pertama, calon perorangan direndahkan. Lagi-lagi saya suka mengambil benchmark untuk calon presiden Turki saja perseorangan 100.000. Ya. Ditambah lagi dengan 3 hari kok mereka verifikasi. Nah yang kedua, ini memang betul itu pilkada thresholdnya nggak ada, dibuka. Tapi tetap aja kalau mereka mau berkelompok nggak bisa. Nah jalan keluar yang ketiga adalah ada jumlah maksimal untuk mengajukan calon. itu jangka Misalnya- panjang tuh nanti kita harus atur lagi Iya, enggak, itu PKPU-nya, Bang. Kegelisahan kita di masa depan. Iya, iya, Misalnya iya. Anda hanya boleh 30% maksimal. Jadi dijamin akan ada orang lain yang Oke, mengajukan. iya. Minimal seperti pengaturan di Pilpres. Ya. Minimal pasangan itu 2. Itu dinyatakan dalam konstitusi. Ya, itu bisa Iya, dikaji iya, lagi iya, berarti ya. iya, Tapi iya. Bang Idam, kalau melihat sejauh ini dalam jangka waktu beberapa hari terakhir, ada tidak kemudian calon yang mendaftarkan lagi gitu dari partai politik? Dari partai politik. Nah, dari 43 ini ya? Informasi semalam yang kami peroleh dari Papua Barat, ada satu partai yang kemarin tidak mengajukan pasangan calon, malah maju. ya sekarang malah dia berbalik mendukung pasangan calon yang telah didaftarkan. Jadi Makin nambah Jadi dong. bertambah dong, Bang, justru. Penuh begitu Saya ya bilang partai nggak politik bisa. yang mendukung Kalau itu dia ya. mendukung pasangan calon yang telah didaftar, itu nggak bisa. Sudah waktu Karena udah habis. konstruksi undang-undangnya itu mengharapkan ada 2 pasangan calon ketika di ekstensi pendaftaran ini saya sampaikan demikian. Oke. Bang Edi- Artinya hingga saat ini belum ada ya? Belum Belum. ada. Belum Nah ada. kalau melihat kan sebenarnya kalau untuk di provinsi mungkin ada upaya untuk tidak ada kota kosong begitu ya. Hanya satu provinsi Papua Barat. Tapi kalau untuk kabupaten, kota, ini konfigurasinya seperti apa sih sebenarnya? Saya itu suka ini, terutama kan belakangan ini kita lihat ada satu partai misalnya seperti PDI Perjuangan, kami tidak ingin ada kota kosong gitu. Iya, iya. Enggak dipasang kayu ikutan mereka kota kosong bersama dengan Golkar misalnya gitu ya. Jadi ini nggak bisa nih, sangat betul-betul harus dibaca berdasarkan daerah-daerahnya dengan 3 kemungkinan yang disampaikan oleh Ray Rangkuti tadi. Apakah betul-betul misalnya ya sudah mencari, oh udahlah ini nggak bisa lagi nih, ini yang paling Tidak ada partai baik. politik yang mau kalah, Bang. Apanya? Itu sudah paten lah. Nah karena itu memang harus diciptakan aturan. Kalau Jadi aturannya nggak kita ada, bisa melihat agak percuma juga KPU memberikan tenggat waktu kalau misalnya nanti juga nggak ada yang daftar gitu loh. Justru malah kayak Papua Barat. enggak, sebetulnya menarik tuh kasus Maluku Utara. Orang selalu mengambil contoh Ya. bahwa ada partai yang mula-mula mendaftarkan ini gitu.
Sesudah itu dia tarik diri. Dia daftarkan yang lain. Nggak bisa. Nah, di Maluku Utara kasus loh. Terjadi. Coba lihat, itu kan selalu diungkapkan sebagai contoh. Dia mula-mula ikut yang ini. Sesudah itu dia daftar ke yang ini. Ya. Mungkin tahun sebelumnya. Iya, KPU harus melakukan verifikasi. Hei, Anda kok daftar 2? Yang mana nih yang benar? Oh, yang ini, Pak. Yang ini yang terpilih akhirnya. Yang belakangan gitu. Iya. Nah, itu berdasarkan PKPU yang lama ya. Sebelumnya. Oke. Nah, Ya. Tapi untuk tahun ini kan pasti harus lebih jadi hati-hati sekarang udah lagi nggak bisa KPU ya? kan. Di PKPU baru Sekarang bisa itu nggak bisa. Kalau dia mencabut dukungan, Baik. itu nggak bisa. Oke. Nanti kita akan nggak, kalau lihat. dia daftar 2, Enggak, tetap bisa mencabut dukungan, tapi tetap nggak bisa dihitung dia kalau misalnya pindah tempat. Ya. Gitu. Oke. Jadi Kita begitu, nantikan Bang. bagaimana sampai dengan tanggal 4 September, apakah juga harapannya masih ada calon-calon lainnya di 43. Menarik juga kalau kemudian Lokasi kita ini ya. nanti melihat hasil pemilu ini, kemudian ada kota kosong yang menang dari kalau sejumlah menurut daerah saya sih tersebut yang ya. paling penting itu, karena ini kan Singkat, demokrasi Bang. udah dibuat mahal ya, dikhususkan sebetulnya kepada partai politik bukan pada Oke. Oke. Tapi partai politiknya kurang amanah, maka kita sebagai pemilik kedaulatan beri hukuman kepada mereka kota kosong. dengan cara mengatakan kalau lo tidak mau bertanding, kami yang bertanding melawan Anda. Oke, Menangkan kita diri, lihat nanti jangan bagaimana menangkan partai pemilu politik. kada ini berlangsung. Terima kasih Menangkan Bang kota Rey. kosong, ya. Terima kasih banyak Bang. Bang Idam Holik, terima kasih. Bapak sehat selalu. Semangat Bang Idam. Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan informasi menarik lainnya, tetap bersama kami.